Shalom Bapak Ibu terkasih, dimanapun saudara saat ini berada. Selamat berjumpa kembali melalui channel AB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 yang tertulis dalam firman Tuhan Yesaya pasal 1 ayat 16-20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, ketika kita menginginkan hal yang baik, pengajaran bisa dilakukan, maka ada saatnya teguran keras harus disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang bebal, yang sulit memahami kebenaran, agar dengan nasihat yang keras tersebut dapat membawanya ke dalam sebuah perubahan yang baik dan dapat bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Teguran tersebut disampaikan Tuhan kepada bangsanya Israel melalui Yesaya oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Mereka telah melakukan dosa. Mereka telah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita berikutnya adalah, apakah yang telah dilakukan oleh bangsa pilihan itu sehingga Tuhan begitu murka kepada mereka? Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat Alkitab ini, Yesaya pasal 1 ayat 2 di depan berbunyi, "Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku." Bisa kita bayangkan, saudara-saudara, apabila ada anak kita yang sudah kita asuh, kita besarkan, kita berikan yang terbaik untuk kehidupan mereka, tapi pada akhirnya dia memberontak kepada kita. Tentu itu adalah kekecewaan yang luar biasa. Hal yang demikian dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Hal tersebut dirasakan Tuhan sebagai bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Bahkan di ayat 3 digambarkan pelanggaran bangsanya lebih jahat dari binatang, saudara-saudara. Dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Pengenalan dan pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan telah dibutakan oleh kejahatan dalam kehidupan bangsanya, sehingga mereka tidak bisa lagi mempertimbangkan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang menjadi
keinginan daging itu tidak bisa mereka bandingkan lagi di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan saking jahatnya saudara-saudara kehidupan bangsa Israel itu digambarkan bagaikan kejahatan Sodom dan Gomora. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan hanya sekedar formalitas saja. Walaupun mereka mempersembahkan korban yang banyak berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba maupun kambing jantan, Allah tidak menyukainya karena sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka menganggap korban yang mereka persembahkan menyenangkan Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan tidak senang terhadap korban persembahan mereka, karena mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Apakah yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan? Itulah yang disampaikan oleh khotbah kita mulai pasal 1 ayat 16 sampai 20 ini. Firman Tuhan katakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajar berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, membela anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Jadi yang diinginkan oleh Allah adalah pertobatan umatnya untuk berubah dari hal-hal yang jahat dan mencoba melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kalau ada inisiatif manusia itu untuk datang kembali kepada Tuhan, untuk bertobat, mengingat, mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya Allah adalah kasih. Firman Tuhan berkata, marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, ini adalah dua hal kontradiktif yang berubah begitu rupa ketika kita mau bertobat kepada Tuhan. Dosa yang merah seperti kermiji akan putih seperti salju. Warna merah berubah menjadi putih. Artinya hal kejahatan, hal dosa itu Tuhan maafkan, Tuhan putihkan, sehingga kita dipulihkan. Dan pada akhirnya sama seperti salju putih tadi, Tuhan maafkan, Tuhan ampunkan segala dosa dan pelanggaran kita. Intinya adalah Tuhan mau bangsanya, umat pilihannya, mau bertobat, meninggalkan segala dosa dan pelanggarannya. Saudara-saudara, apa konsekuensi permintaan Tuhan, harapan Tuhan kepada manusia, kepada bangsanya agar bertobat? Dilanjutkan dengan ayat 19-20 berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara-saudara, ini bukan main-main. Ini bukan hanya ancaman, tapi Tuhan mau bangsanya mendengarkan firman-Nya, mendengarkan seruan dan panggilan Tuhan untuk bertobat, sehingga dapat memakan hasil negerinya sendiri. Artinya mereka bisa menikmati kehidupan tanpa gangguan, tanpa
penjajahan dari bangsa lain, dan mereka akan bisa hidup tenang. Akan tetapi, jika itu diabaikan, sesungguhnya firman Tuhan katakan, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Artinya akan ada pembunuhan, akan ada hal yang tidak baik yang akan dirasakan oleh bangsa pilihan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang Tuhan inginkan untuk boleh kita lakukan sebagai umat Tuhan melalui firman Tuhan pada kesempatan kali ini? Pertama-tama, saudara-saudara, Tuhan mau kita benar-benar memiliki pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengenal bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Pengenalan akan Tuhan ditandai dengan ibadah yang sungguh-sungguh, tidak terbatas hanya formalitas saja. Apa yang dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan tadi, sebenarnya mereka tetap melakukan ibadah, tapi sesungguhnya mereka melakukan ketidakadilan. Mereka melakukan penindasan-penindasan. Walaupun mereka datang beribadah, tapi sesungguhnya mereka tetap menyembah Baal, menyembah berhala-berhala, dan persembahan yang mereka lakukan hanya sebagai lambang seolah-olah mereka tunduk kepada Tuhan, agar itu bisa dilihat oleh orang lain, seolah-olah itu merupakan gaya hidup, harga diri, dan lain sebagainya. Bagaimana kehidupan kita hari ini, saudara-saudara? Bagaimana pengenalan kehidupan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita benar-benar mengenal bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sampai hari ini? Dan dengan merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, kita sungguh-sungguh boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya formalitas saja, tapi di balik itu kita melakukan kejahatan yang mendukakan Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau katakan bagaimana kita boleh mengenal kasih Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita, sampai kita ada pada hari ini. Untuk itu diharapkan setiap kita agar benar-benar melakukan pengenalan diri maupun mengenal bagaimana Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mau katakan agar setiap kita boleh bertobat di hadapan Tuhan. Bertobat adalah berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Saudara-saudara, ini tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Belajar berbuat baik, tapi tetap melakukan kejahatan. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah berhenti dulu berbuat jahat. Meninggalkan semua larangan-larangan yang Tuhan sudah nyatakan. Dan ketika kita sudah berhenti berbuat kejahatan, meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak inginkan sesuai dengan firman-Nya, maka pada saat yang sama, pada saat berikutnya, kita boleh belajar untuk berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kita. Berbuat baik dimulai dengan hal-hal yang kecil. Berbuat baik dimulai dengan bagaimana dengan ikhlas kita boleh berbuat baik, menolong orang lain, menolong orang yang tertindas, janda-janda miskin, orang-orang yatim piatu, dan kesusahan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sepanjang mana kita boleh berbuat menolong mereka. Karena sesungguhnya ketika ada kesusahan, ketika ada orang-orang yang merasakan penindasan, pada saat itulah anak-anak Tuhan diharapkan boleh hadir untuk menolong mereka.
Jadi pertobatan itu adalah bagaimana setiap orang boleh memahami apa sesungguhnya kejahatan yang dengan sadar atau tidak sadar dilakukan di tengah hidupnya. Dan ketika itu sudah disadari, maka ditinggalkanlah hal-hal yang jahat itu dan mencoba belajar berbuat baik, dan secara terus-menerus boleh menyebar kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup seturut dengan firman Tuhan. Bagaimana kita boleh belajar dan hidup seturut dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan katakan tadi, sesungguhnya ketika kita setia, ketika kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kita beroleh berkat, beroleh anugerah. Dalam ayat ini dikatakan tadi, kamu boleh memakan hasil baik dari negeri itu. Saudara-saudara, ada banyak orang bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, dia tidak punya kesempatan memakan hasil baik yang dia dapatkan di tengah-tengah kehidupannya. Lihatlah hari ini, ketika setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan, yang menjadi pertanyaan adalah, ada banyak orang tidak bisa lagi menikmatinya. Setiap orang berusaha mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit orang yang tidak bisa lagi menikmatinya. Misalnya, kalau memakan sesuatu, sudah banyak pertimbangannya. Apakah ini berpengaruh terhadap kolesterol, berpengaruh terhadap gula, berpengaruh terhadap hipertensi, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya ternyata kita punya keterbatasan untuk memakan, menikmati segala sesuatu. Tapi orang yang diberkati, orang yang benar-benar menerima berkat dari Tuhan, firman Tuhan katakan, boleh punya kesempatan memakan hasil baik dari negeri itu, dari negeri kita ini, dari tempat di mana kita sedang bekerja, sedang mendapatkan sesuatu. Kuncinya adalah jika kamu menurut dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi konsekuensi selanjutnya adalah, jika kita tidak mau mendengar firman Tuhan, tapi melawan dan memberontak, maka firman Tuhan katakan, kamu akan dimakan oleh pedang. Kamu akan menjadi korban pedang orang lain atau pedangmu sendiri. Artinya pada saat itu akan ada murka, akan ada hukuman yang menanti bagi orang yang memberontak kepada Tuhan. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Untuk itu, seperti tema khotbah kita pada minggu ini, berhentilah berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, belajar dan melakukan kebaikan, hidup bersama dengan Tuhan, harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam akhir khotbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi tentang seorang petani penunggang kuda. Dahulu, sebelum transportasi ada seperti transportasi kita pada hari ini, yang menjadi transportasi zaman dulu adalah kuda. Kuda itu dia akan membawa beban, membawa barang yang akan dibawa oleh tuannya, dan juga ditunggangi sebagai transportasi untuk menempuh perjalanan ke suatu tempat.
di suatu desa ada seorang petani yang bercita-cita untuk membeli kuda. Dikumpulkannya lah uangnya, sehingga suatu hari uangnya sudah cukup untuk membeli seekor kuda. Ketika kudanya sudah dibeli, maka si petani ini memakai kuda ini sebagai transportasinya untuk membawa barang-barangnya mau dijual ke pekan. Pada suatu hari, dia memulai perjalanannya bersama dengan kudanya. Dinaikkannya lah beban yang akan dijual ke pekan, ke pasar, dan setelah itu ditunggangilah kudanya. Saudara-saudara, setelah menempuh perjalanan yang jauh, dia melihat kudanya ini sudah capek. Dan pada akhirnya dia punya inisiatif, barang yang ada di punggung kuda ini menjadi dipikul oleh si penunggang kuda ini. Dipikul bebannya sambil dia tetap naik kuda. Jadi yang aneh adalah dia sudah naik kuda tapi tetap memikul beban yang seharusnya menjadi beban si kuda tersebut. Saudara-saudara, di tengah perjalanan ketika berjumpa dengan orang-orang, orang mengatakan, "Yah, si bapak ini aneh. Apakah dia sudah gila dan lain sebagainya?" Seharusnya ketika dia sudah menunggang kuda, maka bebannya juga dibawa oleh kuda. Tapi anehnya si petani ini, dia sudah naik kuda, tapi tetap memikul beban yang berat yang seharusnya dipikul oleh kuda tersebut. Saudara-saudara, gambaran itu sering mewakili kehidupan kita pada hari ini. Kita sudah berjalan bersama Tuhan, tapi sesungguhnya ada banyak orang tetap melakukan kejahatan, tidak meninggalkan beban, tidak meninggalkan dosa yang seharusnya sudah dia tinggalkan karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk itu yang mau diminta kepada kita melalui ilustrasi ini adalah ketika kita sudah hidup bersama dengan Tuhan, maka tinggalkanlah segala kejahatan, bertobatlah dari dosa-dosa, sehingga kita benar-benar berkenaan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, agar setiap kita boleh berhenti berbuat jahat dan belajar melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu memberkati kami semua, memberkati setiap orang yang mendengarkan channel ini, sehingga melalui berkat Tuhan, kami senantiasa merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun Anda berada yang mendengarkan channel ini. Biarlah saudara-saudara semua diberkati. Jikalau Bapak Ibu punya beban, Tuhanlah yang mengangkat segenap bebanmu, memberkati segenap kehidupanmu, sehingga melalui itu kita semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih, kami kembali ingatkan, jikalau kita yang masih belum mensubscribe channel ini, kami minta kesediaannya untuk subscribe, like, dan share video ini, sehingga melalui ini semakin banyak orang yang diberkati dan mendukung kami dalam melakukan pelayanan ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.